Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Nurul Nurufan. Nah, di sini aku akan menceritakan pengalaman aku. Apa aja sih perlengkapan yang dibawa ke rumah sakit atau tempat persalinan ketika kita akan melahirkan? Baik itu persalinan secara normal ataupun secara sesar. Nah, kebetulan aku secara normal. Apa aja sih perlengkapannya? Oke, next video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Teman-teman, sebelum aku jelaskan apa aja sih kebutuhan perlengkapan kita untuk dibawa ke rumah sakit dan ke tempat persalinan. Nah, karena kita kan kalau persalinan normal oke lah bisa 2 hari langsung ciao pulang. Mungkin perlengkapannya lebih sedikit daripada persalinan secara sesar. Tapi apa aja sih perlengkapannya? Karena kan kita bisa 2 hari, 3 hari, apalagi sesar bisa berlama-lama kecuali program sesar eraks itu juga bisa pulang cepat. Tapi itu kan biayanya mahal ya teman-teman. Nah, yang aku jelaskan di sini adalah perlengkapan persalinan secara normal dan operasi sesar secara yang biasa tanpa eraks. Kalau eraks itu biayanya mahal. Oke, oke tidak berlama-lama. Yang pertama untuk persalinan normal. Apa aja sih perlengkapannya? Nah, pengalaman aku kemarin, kalau persalinan normal itu memang sih 2 hari cukup di rumah sakit itu udah paling lama karena kita udah bisa disuruh pulang. Tapi kita mikirkan dulu dampak buruknya ketika kita persalinan normal apakah lancar atau enggak, ya berharap semoga dilancarkan. Nah, tetapi persiapannya itu perlu eh, yang double yang double safety gitu karena ketika tidak bisa persalinan normal otomatis kita akan persalinan secara sesar. Nah, perlengkapannya apa aja? Yang pertama itu adalah kain panjang, kalau aku kain panjang atau kain sarung. Karena kalau ketika persalinan normal itu sangat dibutuhkan. Persalinan sesar pun juga dibutuhkan, tetapi kita pikirkan dulu yang bagusnya yaitu persalinan secara normal. Nah, bawa kain batik panjang atau kain sarung karena kita untuk proses persalinan itu kan banyak darah. Jadi mereka tidak menyediakan kain karena aku kemarin kebetulan lahirnya di bidan. Jadi bawa kain panjang, kain sarung, terus pampers kalau kita softtek maternity atau untuk orang melahirkan karena itu darah nifas banyaknya luar biasa. Terus yang ketiga adalah aku nggak usah pakai 1 2 3 ya karena memang perlengkapannya banyak takutnya sampai 100 lagi. Jadinya tadi kain sarung udah, pampers pampers buat kita nifas, selanjutnya perlak 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 nipas itu penting dan tisu basah karena kita buat persiapan karena kita kan nggak mandi ya jadi kita perlu ngelap badan kita supaya kita nggak berbau. Selanjutnya perlu bawalah alat kosmetik yang biasa kalian pakai dan baju itu pakai yang punya kancing depan jadi nggak rempong gitu kita kalau mau nyusuin DBF anak bayi kita yang pertama. Jadi karena kan bayi pertama itu kayak tempat aku melahirkan itu langsung ditaruh di dada dan bayinya itu langsung cari susu gitu. Jadi usahakan yang punya kancing depan dan bawalah perlengkapan itu pakaian dalam apa semua yang penting-penting. Misalnya kalau anggapan di rumah sakit kita lahiran normal tuh cuma bawa 3 pieces, bawa laga 5 pieces gitu. Tapi kalau misalnya jauh di luar kota tempat persalinan kita itu perlu bawa koper teman-teman. Tapi kalau misalnya cuma di dalam kota, kita kan masih bisa pulang ke rumah. Jadi bawalah secukupnya saja ya teman-teman. Oke. Dan itu salah satu perlengkapannya. Kemudian bawa persiapan kayak susu kayak yang cocok vitamin buat kita karena buat tenaga ya, tapi biasanya udah disiapin di rumah sakit. Nah, itu aja dulu perlengkapan-perlengkapan yang kita butuhkan saat kita akan melakukan persalinan normal. Oke teman-teman, di sini aku akan memperlihatkan secara simpel apa aja perlengkapan untuk persalinan kita dibawa ke rumah sakit. Oke, ini dia. Nah, aku bawa satu tas ini buat perlengkapan.
karena memang di dalam kota, kalau di luar kota aku pasti bawa koper, karena di dalam kota ini sebagai sampel ya teman-teman, apa aja yang dibawa. Nah, yang pertama adalah baju ibu. Nah, baju ibu ini aku pakai kemarin baju tidur. Jadi usahakan yang ini yang ada kancingnya. Tuh, yang ada kancingnya teman-teman. Itu ya. Tuh. Jadi usahakan yang ada kancingnya. Tuh. Oke, ini adalah baju ibu. Oke. Selanjutnya adalah baju baby kita. Nah, baju baby ini aku percayakan pada Kiki Pup dan Mimi Baby karena memang bahannya lembut. Dan usahakan yang lengan panjang ya teman-teman. Dan ini yang aku sampelkan adalah bajunya. Terus jangan lupa bawa popok sama gurita ya teman-teman. Oke, ini perlengkapan baby. Selanjutnya apalagi? Terus ini adalah kain sarung atau kain panjang. Tapi ini bukan kain panjang teman-teman, kayak seperti kain sarung, cuman ini yang batiknya. Jadi berguna saat persalinan normal. Oke, karena kita kan nggak bisa pakai celana langsung tuh, jadi pakai kain sarung. Nah, oke, selanjutnya apa? Nah, ini lagi teman-teman. Ini sangat penting karena memang ini sangat dibutuhkan ketika bayi baru lahir. Dan yang lain belum butuh sih, yang paling butuh ini mie telon karena kehangatan ya. Oke, selanjutnya adalah tisu basah. Tisu basah yang gunanya buat kita juga sebagai ibu yang melahirkan dan juga berguna buat ngelap-ngelap gitu ya. Oke. Selanjutnya yang paling penting adalah bedong bayi ya teman-teman. Ini bedong bayinya nanti aku tulis description ya. Seperti video sebelumnya udah ada di description di mana aja aku beli bedong bayi. Nah, bedong bayi ini salah satu hal yang paling penting karena ketika bayi sudah lahir pasti pakai bedong bayi. Oke. Selanjutnya kain sarung sama fungsinya seperti kain ini. Nah, tapi ini ketika proses melahirkan. Kalau ini aku pakai ketika sudah melahirkan karena kita kan nggak bisa pakai celana, nggak bisa pakai rok. Jadi harus pakai ini kain sarung. Oke teman-teman, itu dulu ya perlengkapan simpel dari aku dan ini hanya sampel. Nanti teman-teman bisa ini di double karena aku contohin satu-satu, nggak mungkin satu-satu ya di bawahnya. Bawahnya lebih dari satu, kalau bisa tiga minimal ya teman-teman, perlengkapan ibu dan juga perlengkapan bayi. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.